هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh ibu yang menjadi madrasah bagi putra dan putri yang telah dititipkan oleh Allah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan dan semoga Allah juga memberikan kepada kita anugerah kebenaran. Hidup pada zaman fitnah, terutama ketika kita menjadi madrasah buat putra dan putri kita, tentunya kita tidak hanya cukup membuat kurikulum supaya keluarga kita melaksanakan kebaikan, tetapi harus disertai dengan kebenaran. Tidak ada artinya kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik, ataupun sebagai anak, ataupun sebagai bagian dari keluarga dan bermasyarakat, kalau kebaikan kita tidak disertai dan tidak diiringi dengan sebuah komitmen ketika kita melaksanakan kebenaran. Karena yang hilang pada zaman fitnah itu bukanlah kebaikan, tetapi yang hilang dan memudar itu adalah kebenaran. Dan tentunya Rasulullah sudah memprediksi di dalam kehidupan sabda beliau di dalam hadis, bahwasanya sebelum munculnya dajjal besar akan bermunculan dajjal-dajjal kecil. Tablugu yang mencapai jumlahnya itu 30. Disebutkan angka 30 karena saking banyaknya mereka yang akan membawa misi dan visi oleh dajjal. Dan tidaklah 30 dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar, kecuali mereka merenggut apa yang paling berharga pada kehidupan kita, dan yang paling berharga itu adalah keimanan yang dibalut dengan kebenaran. Inilah yang menjadikan kita, semoga ilmu yang kita peroleh bukan hanya sekedar menjadi baik, tetapi sejatinya dengan ilmu yang kita kaji, kita pelajari, menjadikan kita menjadi benar. Orang yang benar harus baik, dan orang yang baik haruslah benar. Karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak mampu dipisahkan, sebagaimana pintu dengan jendela, sebagaimana baju dengan celana. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Apapun yang dia dapatkan selalu menjadi alasan bagi dia untuk bersyukur. Makanya kita menjumpai contoh paling sempurna di dalam kesyukuran selain Rasulullah itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika melihat semut itu sudah cukup menjadikan beliau bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita sejenak pada kehidupan kita merenungkan apa yang telah kita lewati pada kehidupan ini, karunia yang Allah berikan kepada kita, ketika kita menjumpai bahwasanya betapa sempurnanya Allah mengurus pada kehidupan kita, tentunya tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan di hari esok ataupun lusa. Karena di hari kemarin Allah begitu sempurna memberikan karunia nikmat pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika kita memiliki zat yang tidak pernah memilih dan tidak pernah memiliki tendensi apapun ketika memberikan semua kebaikan kepada kehidupan manusia. Tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan seorang mukmin beriman kepada Allah yang maha benar, dan kita beribadah kepada zat yang maha sempurna,
yang tentunya memberikan nikmat pada kehidupan kita dan tidak memiliki motif apapun di dalam memberikan itu kecuali adalah untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Makanya siapapun yang dia bersyukur, sejatinya syukur kita itu bukan bermanfaat bagi Allah, tetapi sejatinya ketika kita bersyukur, sesungguhnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita. Cara mencintai diri kita adalah dengan kita bersyukur atas karunia itu, karena itulah makna kehidupan yang kita peroleh. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat keluarga, atas nikmat anak, atas nikmat suami, atas nikmat mobil, ataupun nikmat motor yang sudah kita miliki. Karena maknanya tidak akan pernah sama semua perkara itu dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mensyukuri semua itu hadir pada kehidupan mereka. Syukur itu memberi kehidupan pada kehidupan. Ketidaksyukuran itu menghilangkan kehidupan, makna pada kehidupan itu sendiri. Semoga kita selalu ditolong oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, saya mendapatkan satu amanah untuk menyampaikan sebuah materi yang sejatinya saya terus terang ya, kalau menyampaikan materi tentang hal ini atau tentang keluarga, tentang anak, saya terus terang mengakui ini merupakan salah satu materi yang cukup berat. Karena sebenarnya setiap dari kita, tak terkecuali yang menyampaikan, yang berbicara, dan tak terkecuali yang mendengarkan, semua memiliki hajat dan posisi yang sama. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi setiap titipan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang merasa malu ketika harus menyampaikan sebuah materi tentang masalah anak, di balik ketidaksempurnaan kita ketika menjadi orang tua. Tapi ya tentunya saya paham bahwasanya ada permintaan yang sejatinya kata Nabi tidak boleh ditampik, yaitu adalah permintaan ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita. Dan tentunya nasihat yang akan kita jabarkan, yang akan kita jelaskan, ini sebenarnya adalah nasihat untuk kami selaku pribadi yang menyampaikan dan keluarga. Dan semoga keberkahan ketika materi ini bisa bermanfaat siapapun yang hadir pada kehidupan Taman Ilmu pada kesempatan siang kali ini. Mari kita menjadi orang tua yang menyadari kekurangan kita, itu jauh lebih baik daripada kita merasa lebih dan ketika kita merasa sudah sempurna di dalam kehidupan kita menjadi orang tua. Karena pada dasarnya itulah materi yang sejatinya kita harus paham. Sekarang sebelum kita membahas tentang ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita itu pada dasarnya ada 4 sifatnya. Ada 4 jenisnya secara klasifikasi harta yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Hujjatul Islam yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan ada harta yang paling rendah. Harta yang paling rendah itu dunia yang kita miliki, maka itu merupakan harta yang paling rendah. Ketika kita memiliki papan, ketika kita memiliki sandang, ketika kita memiliki pangan, lebih dari rata-rata, walaupun papan kita, sandang kita, pangan kita sangatlah mahal sekali, tetapi pada dasarnya itu merupakan harta yang paling rendah. Harta ini mudah untuk habis, mudah untuk berkurang, dan mudah untuk kita ganti dengan yang lainnya. Terkadang harta ini disebut dengan harta yang paling rendah, karena begitu cepat sensasi kenikmatannya itu hilang. Kalau kita sudah sakit, kalau kita sudah tua, kalau kita sudah sakaratul maut, maka semua harta yang kita miliki menjadi tidak ada artinya. Makanya karunia atau harta yang paling rendah itu adalah dunia kita. Itu merupakan harta yang paling rendah. Itu adalah dunia kita. Makanya kalau ada orang yang menyombongkan, ada yang menyombongkan brand apa yang dia miliki, menyombongkan outfitnya yang dia kenakan, pada dasarnya dia membanggakan sesuatu yang paling rendah, yang sejatinya dalam hitungan waktu semua itu akan hilang dan tergerus dengan apa yang terjadi di hari-hari mendatang. Itu harta yang paling rendah. Ada harta yang tinggi, yaitu kesehatan. Makanya kalau ada orang ditawari mau kaya tetapi sakit-sakitan atau menjadi sehat, orang akan memilih sehat. Bahkan terkadang kita akan menjumpai bahwasanya kesehatan itu lebih tinggi daripada harta. Kita sering sekali menjumpai ya, fragmen nyata orang yang berjibaku mencari dunia,
tapi ketika dia sakit, maka semua dunianya dipakai untuk membiayai pengobatan-pengobatan ketika dia sakit. Saya pernah melihat kisah nyata seorang artis yang semoga Allah merahmati beliau, sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, melapangkan kuburnya. Artis ini berjibaku siang dan malam untuk memenuhi setiap program televisi. Hartanya banyak, tapi ketika beliau sakit, harta itu dijual satu persatu, berkurang satu persatu, sampai akhirnya separuh dari hartanya habis untuk mengobati penyakit beliau. Dan qadarullah beliau berujung kepada wafatnya beliau. Disinilah kita akhirnya mendapati apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam. Ada orang yang memiliki harta yang tinggi. Harta yang tinggi itu bukan dunia kita, tetapi harta yang tinggi itu adalah kesehatan. Ini merupakan harta yang tinggi. Makanya kita diperintahkan meminta kepada Allah sehat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta afiat. Ya. Dan kalau boleh saya sharing Ibu, sehat dan afiat itu beda. Sehat itu ketika kita jasmaninya sehat. Tapi afiat itu lebih daripada sehat. Sering sekali kita menyangka sehat dan afiat itu sama. Salah, sehat dan afiat itu tidak sama. Karena yang sehat belum tentu afiat. Afiat itu apa? Sehat yang diiringi dengan ketenangan, kelapangan, kesabaran, keridhaan, keamanan. Itu namanya afiat. Banyak orang yang sehat belum tentu tenang. Banyak orang yang sehat tetapi ketakutan. Banyak orang yang sehat tetapi dia frustasi dan depresi. Makanya afiat itu lebih tinggi daripada kesehatan. Dan ini termasuk harta yang tinggi, yaitu sehat dan afiat. Itu yang disampaikan oleh Hujjatul Islam. Ada yang ketiga, harta yang paling agung. Harta yang paling agung itu kalau kita sudah diridhai oleh Allah. Kalau manusia sudah diridhai oleh Allah, maka yang Allah lakukan adalah Allah menjaga manusia itu. Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga manusia-manusia yang Allah ridhoi. Dan ketika mati, tidak Allah izinkan matinya pada kondisi yang biasa-biasa aja. Allah akan jadikan kematiannya dengan kematian yang terindah. Allah berikan pemanis pada ujung usianya ketika mati pada kondisi husnul khatimah. Ketika membaca Al-Quran, dia meninggal dunia. Ketika dia sedang tawaf, meninggal dunia. Ketika lempar jumrah, dia meninggal dunia. Ketika sholat, sujud, dia tidak bangkit dari sujudnya. Maka itu husnul khatimah. Dan husnul khatimah merupakan keridhaan dari Allah. Dan itu harta yang paling agung. Kemudian yang keempat, yang menarik adalah beliau menyampaikan harta yang paling awet. Harta yang paling awet itu adalah anak-anak yang sholih. Jadi ketika kita mendapati anak itu belum tentu harta yang paling awet. Sampai kita mampu melengkapi sifat dari anak yang kita miliki dengan sifat sholih. Bukan sifat pintar, bukan sifat kaya, bukan sifat tampan, bukan sifat lucu, bukan sifat imut. Ya, karena sifat anak itu kan banyak. Bisa disematkan kata lucu, ganteng, cantik, imut, itu macam-macam. Tapi yang dipilih oleh Hujjatul Islam adalah anak yang sholih. Dan anak yang sholih itu adalah harta yang paling awet. Kenapa? Karena ketika seseorang telah mendapati anaknya yang sholih, maka lapang hatinya. Karena keberadaan anak yang sholih itu ibarat kayak air. Apapun masalah yang membuat kita membara dan emosi ketika melihat anak kita pada kondisi kesolihan dan taat kepada Allah, anak yang taat kepada Allah pasti memuliakan orang tuanya. Dan itu selayak air untuk mengendorkan apa yang stres pada kehidupan kita. Dan kita merasakan bagaimana kelapangan yang kita peroleh dan pandangan mata yang mencerahkan ketika kita mendapati anak kita adalah anak yang taat kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Makanya kalau perkataan Hujjatul Islam ini digandingkan dengan perkataan Imam Qurtubi,
Imam Qurtubi mengatakan laisa hunaka syai'un aqarru li ainil bashar illa ayajidu awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kamu tidak akan pernah menjumpai sesuatu yang paling mencerahkan bagi seorang bapak dan sesuatu yang paling membeningkan bagi pandangan seorang ibu kecuali adalah mendapatkan anaknya taat. Makanya Masya Allah kalau ada orang tua punya harta yang banyak, sosial yang bagus, tapi dia bermasalah sama anak, maka energi untuk menghadapi masalah dia dengan anak itu merupakan energi yang paling besar setelah energi bermasalah dengan pasangan hidup. Makanya mendapati anak yang soleh itu harta yang awet. Ketika di dunia melapangkan, membahagiakan, mereka selalu memprioritaskan kita sebagai orang tua, taat kepada Allah, kualitas hidupnya dapat dirasakan oleh getaran hati kita. Dan ketika mati, maka ketika mati pun kita masih merasakan manfaat dari keberadaan anak itu. Ketika anak kita soleh, doanya nyampe kepada kita, melapangkan kubur kita, menaikkan derajat kita di surga, bahkan menunggu kita di depan pintu surga. Bahkan dengan anak yang soleh, maka bisa jadi ada seseorang yang nanti masuk surga disebabkan karena pertolongan yang diberikan oleh anak ketika anak itu taat kepada Allah. Dan itu adalah harta yang paling awet. Di dunia masih dirasakan, di akhiratnya juga dirasakan kembali di alam barzah. Di dalam kehidupan di akhirat pun dirasakan kembali manfaatnya. Dan itu tidak bisa diberikan oleh harta dari mobilmu, dari tasmu, dari sepatumu, dari rumahmu, tetapi hanya bisa diberikan oleh anakmu ketika anakmu kamu celup di dalam ketaatan dan kesolihan. Itulah dahsyatnya sebuah anak yang soleh. Makanya dalam urusan ketika kita di kuburan, kalau kita sama-sama sudah ditakdirkan meninggal dunia Ibu, ini kan ada 50-an orang yang hadir. Kalau kita satu persatu sudah meninggal dunia, di dalam kubur, ketika anak kita solih, maka kita masih terkoneksi dengan anak kita dalam setiap untayan doa-doa mereka kepada kita selama anak kita solih. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Waladun salihun. Nabi menyebutkan anakmu yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak menyebutkan kata waladun, tapi Nabi menyebutkan kata waladun solihun. Apa bedanya Ustaz? Diferensiasinya apa antara waladun dengan waladun solih? Oh, perbedaannya cukup jauh, demarkasinya jelas itu. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, tidak mengatakan waladun solih, anak kita mau solih, tidak solih, selama dia anak ketika mendoakan kita bermanfaat untuk kita kalau kita mati. Mau anak kita tidak pakai jilbab, mau anak kita berzina, mau anak kita sholat, anak kita minum khamr, atau apapun. Selama dia anak mendoakan kita, pasti nyampe kepada kita. Kalau Nabi kita, andai kata mengucapkan di dalam hadis riwayat Muslim itu dengan kata waladun. Tapi maaf, Nabi yang kita cintai tidak mengatakan waladun. Tapi Nabi yang kita cintai mengatakan waladun salihun. Anak yang solih. Maka sesungguhnya anak yang solih, berarti anaknya harus solih dulu. Ketika dia menjadi anak yang solih, mendoakan orang tuanya, barulah doa itu melesat menuju kepada orang tuanya di alam barzah. Ketika dia mengucapkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab, doa itu melesat di sisi Allah, nyampe kepada orang tua karena doa yang diucapkan sama anak yang solih ibarat busur yang diarahkan panahnya. Ketika busur mengarahkan panah ke langit dan tidak akan kembali panah itu kecuali kepada kebaikan. Kalau anak kita solih. Kalau anak kita tidak solih, maka kaidahnya sederhana. Dosa itu menghalangi doa sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Maka tidak akan ada bermanfaat. Makanya kalau kita meninggalkan anak solih, itu harta yang awet. Sampai kita mati pun masih merasakan ketenangan. Karena apa? Kita mendapati anak kita solih, menjalankan ketaatan, meninggalkan dosa besar, berupaya beristighfar pada dosa kecil. Maka setiap dia berdoa, doanya akan menjadi privilege yang kita peroleh ketika kita di alam barzah. Kalau anak kita solih. Kalau anak kita tidak solih, nggak akan nyampe itu doanya. Karena apa? Doa itu terhalang oleh dosa. Sebagaimana tembok menghalangi laju motor ketika sampai di ujung gang yang buntu. Itu yang kita harus paham. Belum
Ini baru di alam barzah, belum dalam kehidupan di akhirat. Dalam kehidupan di akhirat tentunya ada sebuah hadis yang layak menjadi sebuah perenungan untuk kita. Di dalam salah satu hadis yang layak menjadi perenungan untuk kita adalah ketika ada seorang anak dan orang tua, mereka sama-sama dihisab oleh Allah. Lalu anak mereka yang salih, maka diringankan hisabnya karena kesolihan sang anak. Maka anak lebih dulu berjalan melewati sirat, sampailah mereka di sebuah tempat, maka mereka lewat kepada sebuah tempat yang disebut dengan kontoroh. Ibu-ibu paham artinya kontoroh? Kontoroh itu sebuah tempat. Kontoroh itu adalah sebuah tempat berkumpulnya manusia setelah mereka menyelesaikan perjalanan ketika melewati sirat. Ada sebuah tempat yang namanya kontoroh. Tempat itu tempat berkumpul, di depan kontoroh itu 8 pintu surga. Itu kata Nabi. Ada anak yang mereka baru saja menyelesaikan perjalanan panjangnya dari hisab, dari mizan, sampai akhirnya melewati sirat. Lalu mereka sudah sampai di kontoroh, di depan pintu surga. Allah berfirman kepada mereka, anak-anak ini yang solih, yang taat di dalam hidupnya, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Tapi anak-anak itu, mereka berkata kepada Allah, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk ke dalam surga ya Allah sampai kami menjumpai bapak dan ibu kami. Karena mereka sadar bapak dan ibu mereka masih tertinggal di belakang pada terminal hisab karena menanggung dosanya. Karena hisab itu menjadi berat disebabkan dosa, hisab itu menjadi ringan disebabkan ketaatan. Orang tua mereka masih di belakang. Allah mengulang kembali, udkhulul jannah antum wa aba, udkhulul jannah antum. Masuklah kalian ke dalam surga. Lalu anak-anak ini di depan pintu surga berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk ke dalam surga ya Allah sampai kami menjumpai orang tua kami dulu. Lalu Allah berfirman yang ketiga kalinya, mali arahum. Apa sih yang kalian lihat dari orang tuamu? Orang tuamu masih di belakang untuk mempertanggungjawabkan tentang amal yang mereka kerjakan. Lalu Allah memberikan izin kepada anak-anak yang sudah di depan pintu surga untuk memberi syafaat. Aku izinkan kalian memberi syafaat. Syafaat itu menggenapkan yang ganjil, artinya memberikan pertolongan. Allah mengizinkan anak-anak itu untuk memberi syafaat. Dan ketika anak-anak itu diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat, tidak ada yang mereka ingat kecuali adalah ibu dan bapaknya. Lalu anak-anak ini memberikan syafaat kepada ibu dan bapaknya yang masih tertinggal di belakang. Karena syafaat orang tuanya didapatkan dari anak-anak mereka, mereka diringankan di dalam hisabnya, melewati sirat, dan akhirnya berjumpa dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Lalu perhatikan perintah Allah berikutnya. Udkhulul jannah antum wa abaukum. Ini loh orang tuamu, sekarang masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan bapak dan ibumu, bareng-bareng menuju kepada surga. Akhirnya sang anak, kalau diilustrasikan, anak menggenggam tangan bapak dan ibunya menuju ke dalam surga. Dan ini harta yang paling awet sebenarnya. Makanya sampai di dalam riwayat Muslim itu, seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah itu bersabda, ada orang tua yang nanti memasuki surga bukan karena sholatnya, ada orang tua yang memasuki surga bukan karena puasanya, ada orang tua yang nanti memasuki surga bukan karena sedekahnya saja, tapi ada orang tua yang mereka akhirnya berhasil mendapatkan surga karena mereka perjalanannya di akhirat digenapkan kekurangan mereka oleh anak-anak mereka yang sholih, ketika anak sholih itu memberi syafaat bagi orang tua mereka dan mereka berombongan bareng-bareng menuju kepada surganya Allah. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا
أجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Ini loh harta yang paling awet. Ini menjadikan saya harus menyampaikan ini supaya pikiran kita satu fokusnya, bahwasanya tidak ada harta yang kita inginkan kecuali adalah anak kita yang solih. Karena ingin saya sampaikan narasi ini pertama kali sebelum nanti kita menyampaikan panjang lebar. Karena saya khawatir hari ini banyak orang tua, mereka memasukkan narasi-narasi yang kurang benar. Dari apa yang dijumpai di Facebook, apa yang mereka baca di Instagram, apa yang mereka lihat di media sosial. Banyak orang tua yang sudah tidak lagi memiliki sebuah narasi yang benar ketika mereka itu memiliki seorang anak. Kadang-kadang banyak orang tua yang berkata, saya sih nggak mau memaksakan anak saya mau solih atau nggak solih, tergantung dia. Karena saya bukan pemaksa untuk anak saya. Ada yang pernah mengatakan itu. Artinya ini orang tua yang sebenarnya sudah menyadari dirinya memang durhaka, lalu pengen anak itu juga tidak usah menjadi solih. Dan anak khawatir narasi ini akan bisa mempengaruhi cara kita, karena pendidikan yang terbaik kepada anak dimulai pada narasi yang benar. Disinilah kita harus mengetahui dan kita harus memahami betul. Ternyata memiliki anak yang solih itu merupakan harta yang paling awet. Dan itulah yang sejatinya kita butuhkan pada kehidupan. Makanya kan kita jumpai bahwasanya yang namanya anak itu energi besar pada kehidupan orang tua. Berapa banyak ibu-ibu, mereka punya masalah dengan teman circle-nya, tetangganya, teman arisannya, teman kajian online-nya. Tapi ketika dia masih rukun sama anaknya, maka dia mendapatkan booster kekuatan. Berapa banyak bapak-bapak mereka mendapati masalah di luar rumahnya, di kantornya, di tempat hobinya. Tetapi setelah dia melihat anaknya, maka segala masalah itu akan berkurang jauh ketika melihat anak. Anak itu merupakan sumber kebaikan dan sumber kekuatan untuk kita. Walaupun anak itu belum solih atau tidak solih, itu sudah sumber kekuatan bagi setiap manusia. Makanya seorang ibu tidak bisa dijauhkan dari anak. Dan bapak yang fitrahnya masih baik, itu tidak bisa jauh dari anak ketika dia betul-betul menjadi family man. Makanya kalau kita tahu, kalau baru anak aja sudah memberikan energi yang sedemikian besar, bahkan orang tua rela anaknya lebih tinggi dan lebih mulia daripada dirinya, saking besarnya ketulusan cinta yang dimiliki orang tua kepada anak, maka kita bisa membayangkan gimana anak itu solih. Kalau anak yang biasa aja sudah memberikan sebuah energi besar dan memberikan ketulusan cinta kita selaku orang tua kepada anak. Makanya maaf ya, banyak orang tua itu tidak pernah sedih kalau anaknya lebih unggul daripada dirinya. Anak saya putih walaupun saya hitam. Anak saya putih walaupun saya nggak terlalu putih. Banyak orang tua yang berkata, anak saya pintar Ustaz walaupun saya tidak pintar. Kenapa banyak orang tua sengaja merendahkan dirinya kalau sudah bicara tentang anak? Karena itulah kekuatan yang dimiliki sama anak, mengalir ketulusan cinta dari kita kepada anak. Kalaupun itu baru anak yang biasa sudah sebesar itu kekuatan, kita tidak bisa membayangkan kalau sampai kita mendapatkan anak yang solih, sebesar apa ketenangannya kita peroleh. Sebesar apa nikmat itu akan awet kita rasakan kehangatannya. Selapang apa urusan barzah kita kalau orang anak-anak yang kita tinggalkan menjadi solih ketika lalu berdoa kepada Allah. Dan seselamat apa kita di akhirat kalau anak-anak yang solih itu akan memberi syafaat bagi kita selaku orang tua. Yang tentunya kita menjadi orang tua tidak pernah menjadi sempurna karena kekurangan dan banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan. Nah ini harus kita paham. Jadi Allah menyampaikan ini dalam lisan-lisan Rasulullah supaya kita betul-betul harus berangkat pada titik tolak yang sama, bahwasanya mensolihkan anak merupakan perkara yang besar pada kehidupan kita. Karena sejatinya inilah salah satu pertanggungjawaban besar yang nantinya kita akan berikan kepada Allah. Hartamu yang paling rendah duniamu, hartamu yang tinggi kesehatanmu, hartamu yang paling agung keridhaan Allah kepada dirimu, dan hartamu yang paling awet, anakmu yang solih dan anakmu yang taat. Makanya Masya Allah ya, saya nggak pernah iri Bu. Kalau saya melihat ada anak orang lain ganteng, imut, saya nggak iri. Karena itu bagian dari irisan pembagian dari Allah. Tapi saya iri kalau ada seorang teman saya memiliki anaknya solih, anaknya taat. Iri betul. Kenapa? Saya membayangkan separuh perjalanan akhirat orang tuanya sudah ditanggung sama anaknya ketika anaknya sudah taat kepada Allah. Itulah sejatinya harta kita. Itulah sejatinya investasi kita.
yang terbaik. Dan investasi yang paling awet itu adalah anak. Setelah kita memahami, itulah kedudukan seorang anak di dalam pemaparan yang sangat indah yang disampaikan oleh Hujjatul Islam, yaitu adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah sekarang mari kita membahas, kita sudah mulai menukik kepada pembahasan kita. Tentunya kalau kita bicara tentang anak, karena kita bicara tentang amanah di dalam titipan yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya ada beberapa poin yang kita harus bicarakan dulu ketika kita membicarakan anak. Supaya poin-poin ini kita sepakati dulu, supaya kita paham bersama, supaya pembahasan bagaimana kita menjalankan amanah ketika kita memiliki titipan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Amanah itu mampu kita selesaikan dengan manis. Amanah itu mampu kita selesaikan dengan cantik. Selama kita berangkat pada titik ilmu dengan narasi yang benar. Nah, sekarang mari kita bahas. Setelah kita menerangkan betapa luar biasanya anak kita menjadi harta yang paling awet. Dan itu kan menjadi hajat kita. Ini menjadi kebutuhan kita, Ibu. Karena kalau kita mendapati anak itu Masya Allah ya. Anak itu umur keduanya kita. Umur keduanya saya itu ya anak-anak saya. Ya, umur keduanya saya itu ya anak-anak saya. Ya ada Basam, ada Basim, ada Num. Itu anak itu umur keduanya saya. Yang pada dasarnya ketika tangan dan kaki sudah tidak lagi bisa beramal, apa yang dilakukan oleh anak-anak saya itu akan memberikan manfaat kepada saya. Umur kedua kita itu anak kita. Ya. Dan itulah yang menjadikan kita, Masya Allah, kita berhajat besar kepada perkara ini. Makanya kalau saya ditanya, kenapa Ustadz ingin punya banyak anak? Saya selalu berkata sederhana, semakin banyak anak, semakin banyak tangan yang akan mendoakan kita. Kalau anak kita 7 berarti ada 14 tangan anak yang akan mendoakan kita. Sesederhana itu. Tapi memang begitulah kehidupan yang kita nanti akan dapati. Bahwasanya kehidupan barzah sangat tergantung pada kehidupan apa yang kita lahirkan dari anak kita. Sekarang mari kita belajar poin-poinnya dulu. Poin-poinnya yang kita harus pahami adalah kita tentunya harus mengerti. Ada beberapa poin yang penting untuk kita mengerti dengan baik kalau bicara tentang anak. Yang pertama yang kita harus paham, mendapatkan anak itu merupakan perkara yang melelahkan dan meletihkan. Jadi kalau kita memiliki anak, para ulama sudah mengingatkan kepada kita, memiliki anak tidak hanya yang terbayangkan itu apa yang kita sukai dan apa yang kita senang. Wah, anak kita, rumah kita ada suara bayi, anak kita ada celotehan anak. Itu yang sering dibayangkan orang ketika belum punya anak. Tapi ketika kita sudah punya anak, ya ibu-ibu dan saya kan pahamnya. Gimana anak-anak kita di dalam rumah. Bukan celotehannya saja, tapi banyak hal yang tentunya terkadang menguras energi kita. Tapi para ulama memang sudah menyampaikan kepada kita, mengurus dan memiliki anak itu merupakan perkara yang melelahkan dan termasuk perkara yang meletihkan. Supaya ketika kita memahami poin yang pertama ini, ketika kita punya anak, bahwasanya memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan, jangan kaget kalau kita memiliki anak lalu kita berjumpa dengan kelelahan dan keletihan. Karena segala momen kehidupan kita disertai dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Itu namanya konsekuensi dalam setiap momen pilihan hidup. Mau nikah, gak nikah, pasti ada konsekuensinya. Sama, ketika kita memutuskan memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan. Tapi kelelahan dan keletihan ini, selama kita beriman kepada hari akhir, maka kelelahan dan keletihan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dirasakan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki anak. Makanya saya bingung ya, terkadang ada orang yang memiliki sebuah pemikiran child free, tidak punya mau anak. Ya, karena khawatir nanti dolimin anak, tidak mau lelah dan lain sebagainya. Ini omongan orang yang tidak beriman kepada hari akhir sebenarnya. Walaupun mungkin penampilannya penampilan Islam. Karena sesungguhnya keimanan kita kepada hari akhir itu ketika kita mendapati kelelahan dan keletihan itu, kalau kita sikapi bahwasanya kelelahan dan keletihan ini ada hari akhir, yang kita bisa mengharapkan bayaran dan balasan dari semua kelelahan dan keletihan yang kita rasakan. Salah satunya ketika mendapati anak, tentunya kelelahan dan keletihan itu akan menjadi sebuah buliran ibadah kita kepada Allah. Dan memang melelahkan.
Tapi kalau ada orang yang mengatakan memang lelah Ustaz punya anak. Nah, kita jawab, di dunia ini apa sih yang nggak melelahkan? Bermaksiat saja lelah. Melakukan dosa aja meletihkan. Dan selelah-lelahnya diri kita ketika kita memiliki anak, membimbing mereka, menggendong mereka, mengawasi mereka, jauh lebih letih mereka yang hari ini belum ditakdirkan memiliki keturunan. Ketika sajadahnya basah dengan air mata, ketika istrinya dan suaminya bolak-balik masuk ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan ini, memasukkan zat ini, disuntik dengan zat ini, dimasukkan alat ini, mana yang lebih lelah? Semuanya lelah, dan lebih lelah lagi adalah semua kehidupan ini pada dasarnya memang melelahkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim memotret dengan sebuah perkataan yang bagus. Imam Ibnu Qayyim berkata, di dalam kehidupan ketika mendidik anak, terdapat dosa-dosa orang tua yang sejatinya dosa itu tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan dan keletihan yang dirasakan setiap orang tua ketika mereka mendidik dan merawat anak mereka. Jadi pada dasarnya memang Allah itu memberikan kelelahan, memberikan keletihan di dalam kita memiliki anak. Dengan prosesnya yang dikandung 9 bulan. Karena Allah mampu menjadikan anak itu dilahirkan seketika dan langsung besar. Allah mampu atau tidak mampu? Allah mampu kok. Bukankah penduduk surga dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, tapi ada beberapa hadis yang menguatkan. Nanti di surga itu orang itu ketika ingin punya anak, seketika dia langsung mengandung, seketika dia melahirkan tanpa ada rasa sakit, dan seketika anaknya bisa menjadi besar. Sesuai dengan umur penduduk surga antara umur 30 dan 33. Dan itu bisa dilakukan oleh Allah sekejap, kun fayakun jadi ketika di surga. Allah mampu enggak menjadikan perkara itu di dunia hari ini? Mampu. Tapi Allah jadikan ketika kita mengandung 9 bulan, anak kita dalam kondisi kecil, harus dirawat baik-baik, dijaga dari apapun, tidak jatuh, disusui dengan benar selama 2 tahun. Lalu dijadikan pertama kali yang aktif pendengarannya, baru matanya, dijadikan omongannya berproses dengan waktu. Semuanya itu memang sengaja Allah jadikan anak itu titipan kita untuk melelahkan kita dan meletihkan kita. Kenapa Allah sengaja melelahkan dan meletihkan di balik amanah anak yang Allah berikan kepada kita? Karena ada dosa di antara kita selaku orang tua yang dosa itu tidak terhapuskan kecuali karena kelelahan dan keletihan ketika kita merawat anak-anak kita. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Dan itu yang kita harus paham, supaya kita tidak cepat stres dan tidak cepat depresi ketika kita mendapatkan kelelahan dan keletihan itu. Selama kita tahu, selalu kita kembalikan pada konteks kehidupan akhirat yang akan menjadi musim panen bagi kita. Makanya kita harus paham. Dan kita juga harus mengerti, anak itu tidak minta dilahirkan. Kitalah yang meminta kepada Allah supaya anak itu dilahirkan oleh kita kepada Allah. Bukankah kita yang meminta, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak yang solih. Kitalah yang meminta anak-anak itu yang ada di sisi Allah, kita minta kepada Allah untuk diturunkan dan menjadi anugerah untuk apa yang kita inginkan, dan Allah mengabulkan. Dan kalau kita tidak menikmati setiap kelelahan dan setiap keletihan yang kita jumpai di dalam kita mendidik anak-anak kita, bisa jadi ada perkataan kelas antara kita dengan anak. Lalu anak akan berkata, saya juga nggak minta kok dilahirkan oleh kalian. Dan itu merupakan seburuk-buruk perkataan. Dan bisa jadi itu karena kita tidak menyadari dan menikmati setiap kelelahan yang sejatinya pasti kita temukan ketika mendidik anak.
Saya pernah ditanya dalam satu family camp ya. Dulu Syamila pernah ngadain satu acara kekeluargaan di hotel. Ada salah satu peserta itu berkata kepada kami, "Ustadz, saya itu kalau pulang dari kantor, pulang itu lelah. Terkadang saya harus main sama anak, di balik kelelahan saya sepanjang hari ketika menghadapi ritme pekerjaan aktivitas di kantor. Kadang-kadang saya sebel Ustadz, kalau pulang harus ini, harus menggendong ini, harus begini." Saya lalu berkata, memang wajar kadang-kadang lelah itu menjadikan hati kita sebel. Tapi kita harus perlu narasi yang benar. Lalu saya sampaikan kepada beliau, "Pak, lelahnya Bapak ketika memiliki anak lebih lelah Pak mereka yang hari ini belum diberikan karunia anak di dalam kehidupan keluarga mereka setelah bertahun." Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Amanah yang Allah berikan kepada kita, amanah ini Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya di balik amanah ini ada kelelahan, ada keletihan yang kita rasakan. Tapi kita harus ingat, tidak ada kehidupan di dunia yang tidak ada kelelahan. Tidak ada kehidupan di dunia yang tidak mengalami kepenatan. Semuanya mengalami kepenatan dan semuanya mengalami kelelahan. Dan kita tentunya harus paham bahwasanya ini pasti kita rasakan. Ya, kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban memenuhi amanah di dalam tanggung jawab titipan yang Allah berikan kepada kita kalau kita tidak sadar. Dimulai dari sebuah titik poin yang penting, memang memiliki anak itu melelahkan. Tapi kita juga paham, orang bermaksiat aja lelah kok. Apalagi ketika kita melaksanakan titipan, memenuhi amanah pada titipan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tentunya kita harus paham bahwasanya ketika memiliki anak, kewajiban kita itu simpel kalau kita definisikan dengan benar, yaitu adalah mengembalikan anak itu kepada zat yang menitipkan, yaitu adalah Allah. Itulah tugas kita sebenarnya. Ya. Jadi tugas kita itu terpatri pada doa yang kita ucapkan kalau kita melihat ada orang melahirkan. Ibu-ibu paham nggak apa doanya kalau kita mendapati teman kita, sahabat kita memiliki anak? Mari kita bedah dari satu asar atau satu riwayat dari Hasan Al-Basri. Dalam sunnah, kalau kita mendapati ada orang itu baru melahirkan, maka ucapan kita kepada orang yang baru melahirkan itu ucapannya apa? Barakallahu fikal mauhub wa ruzikta birrah wa balaga asyuddah wa syakaratal wahid. Ada 4 poin kalau kita mendoakan orang. Kalau kita mendoakan orang yang baru melahirkan atau keluarga yang baru mendapatkan baby di antara mereka. Ketika ada baby lahir di satu keluarga, maka sunnahnya kita mengucapkan barakallahu fikal mauhub. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Jadi anak itu, kita berdoa semoga anak itu memberikan keberkahan bagi keluarga itu. Ya, jadi artinya kita ini sudah diwanti-wanti, sudah dikasih sebuah penegasan kalau kamu punya anak itu harusnya hidupmu lebih berkah. Ya, artinya ya harus lebih taat. Harusnya kamu selaku orang tua harus banyak meninggalkan dosa setelah kamu mendapatkan anak. Makanya ucapannya barakallahu fikal mauhub. Semoga Allah memberkahi hidupmu dengan kelahiran anak itu. Makanya kalau ada orang tua kok statusnya, sikapnya sebelum punya anak dan setelah punya anak kok sama di dalam melabrak semua ketentuan Allah, kemaksiatannya masih banyak, maka berarti kehadiran anak itu tidak membawa keberkahan bagi orang tua. Makanya saya sering berkata begini ibu-ibu kepada diri saya dan kepada banyak orang. Saya sering ngomong gini, ada 2 momen di mana pada 2 momen ini harusnya setiap manusia menarik tuas rem dalam kehidupannya, menahan diri dari dosa. Dalam 2 momen. Yang pertama, ketika orang tuamu sudah meninggal dunia. Kalau bapakmu, ibumu sudah meninggal dunia, jangan berlaku maksiat. Loh kenapa Ustadz? Karena kemaksiatan dirimu berakibat doamu tidak nyampe kepada orang tuamu yang sudah wafat. Ini berkaitan pada prolog yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, momen orang harus menarik tuas rem
kehidupannya, menahan diri dari dosa itu. Yang kedua, kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, setidaknya hijrah, tobat. Ya, kalau memang fulan susah dikasih nasihat untuk meninggalkan dosa sebelum punya anak, minimal kalau sudah punya anak sudah, jangan maksiat lagi. Kenapa? Kemaksiatan dirimu akan berakibat dan berpengaruh buruk sama anak. Gula saja berpotensi menular dan menurun kepada anak. Itu gula, penyakit. Sama kemaksiatan itu lebih layak untuk menurun kepada anak. Makanya kalau ada laki-laki yang berzina ketika punya seorang putri, hati-hati kamu. Anakmu yang akan nanggung akibat yang ditimbulkan dari seorang laki-laki yang berzina ketika punya seorang putri. Hati-hati ya kalau kamu suka seninggalin sholat, anakmu akan susah sholat. Hati-hati ya kalau kamu sudah jarang ke masjid, anakmu yang juga nanti akan asing dengan masjid. Makanya perkataan yang pertama kalau kita mendapati ada ibu-ibu, ada keluarga, mendapati ada baby baru dalam kehidupan rumah tangga mereka, saya mengucapkan barakallahu fikal mau. Secara tidak langsung saya mengatakan di dalam doa itu, berkah ya dengan anak. Dan berkahnya itu adalah semakin besar kamu meninggalkan dosa kalau sudah lahir anak. Ya, barakallahu fikal mau. Ya, terus waruzik tabirroh, semoga kamu dikasih rezeki. Rezekinya apa? Rezekinya itu birrohu, yaitu kebaikan anakmu. Jadi rezeki itu yang paling baik ya, rezeki itu adalah ketaatan anakmu. Tadi yang saya sampaikan kan, perkataan dari Hujjatul Islam, rezeki yang paling awet itu ya ketaatan anak yang taat. Waruzik tabirroh, itu doanya yang kedua. Yang ketiga, wabalagha asyuddahu, semoga anak ini cepat dewasa. Artinya cepat memikul amanah untuk membantu kamu menuju kepada surga. Kayak Nabi Ismail bagi Ibrahim. Kan seneng ya, perjalanan ke surga itu tidak ada partner yang paling indah kecuali suami dan istri kita, dan anak kita itu partner yang paling indah. Makanya ketika peristiwa penyembelihan Ismail, iblis itu turun dari arsy-nya dan berusaha untuk menggagalkan Ibrahim, Hajar, dan Ismail, karena mereka telah menjadi support system yang sempurna di dalam melaksanakan perintah Allah. Makanya dikatakan wabalagha asyuddahu, semoga anakmu ini dewasa, sehat sampai gede dan membantumu menjadi partner dan support system kamu menuju kepada surga. Wabalagha asyuddahu. Yang keempat, wasyakaratal wahib. Yang keempat itu wasyakaratal wahib. Yang keempat itu bersyukurlah kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Allah. Jadi Allah itu menitipkan anak kepada kita untuk menguji kita seberapa besar komitmen kita mengembalikan amanah yang Allah berikan kepada kita kepada Zat yang telah menganugerahkan anak itu kepada kita. Makanya para ulama definisinya itu sederhana. Kapan orang tua disebut berhasil? Mereka tidak mengatakan ketika anakmu kaya. Para ulama tidak mengatakan itu. Ketika anakmu jadi top model, bukan. Ketika anakmu pintar, bukan. Para ulama mengatakan orang tua itu dikatakan berhasil ketika memiliki amanah anak, ketika anak itu dikembalikan kepada jalan Zat yang memberi, yaitu adalah kepada Allah. Makanya mendapatkan titipan anak itu ujian dari Allah. Seberapa besar kekuatan kita mengembalikan anak yang Allah titipkan kepada kita supaya dia kembali kepada jalannya Allah. Makanya saya pernah nulis sebuah kalimat ya. Sebuah kalimat di sebuah reels di Instagram. Kesuksesan seorang ibu itu sederhana. Kalau dia sudah bisa menggores kalimat tauhid di dalam dada anaknya. Kenapa? Itulah cara dia mengembalikan anugerah anak kepada jalannya Allah. Zat yang memberikan anak itu. Banyak orang tua ketika mereka diberikan anak oleh Allah, lalu anak itu diberikan tracknya, relnya dunia, relnya syahwat, relnya kehidupan yang tidak jelas. Lalu mereka meninggalkan rel yang paling besar, yang harusnya mereka mendudukkan anak itu pada rel itu, yaitu adalah rel menuju kepada jalannya Allah. Karena kesuksesan kita itu sesederhana itu. Ya, makanya Masya Allah itu. Ini kalau boleh saya berbagi sedikit. Ini mohon maaf ya kalau saya agak sentimental. Saya itu memiliki 2 kakak cerebral palsy. Yang mereka secara psikologi kejiwaan kayak anak umur di bawah 5 tahun. Tapi menurut saya ibu itu berhasil. Ketika anaknya beliau, kakak saya pertama, kedua itu kenal Allah. Walaupun mereka kayak anak di bawah 3 tahun. Mayusar umurnya sudah 53 tahun lebih.
tapi selalu menyebut Allah, Allahu Akbar, bisa ngaji, bisa tahlil gitu. La ilaha illallah gitu dia ucapkan. Walaupun dia menyampaikan kata aja tidak bisa untuk dirinya, tapi dia bisa menyebutkan nama Allah. Ini contoh kecil aja. Ini mohon maaf kalau contohnya kurang berkenan. Tapi ini contoh bahwasannya ketika kita punya anak, itu pada dasarnya adalah Allah itu memberikan anak kepada kita. Karena pada dasarnya ketika anak itu dilahirkan, kita akan mendapati banyak rel di hadapan kita ketika memiliki anak. Syaitan akan membangun relnya itu macam-macam. Rel ini, rel dunia, rel syahwat, rel main-main, rel kebodohan. Banyak rel yang dibangun oleh syaitan. Dan Allah cuma membangun satu rel, yaitu relnya ketaatan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Dan kita selaku orang tua itu simple, mengembalikan anak itu kepada jalannya Allah yang memberi. Karena sesungguhnya anak itu sebagaimana yang kita pahami, dan bahasa ini bahasa yang sangat familiar dengan kita, anak itu titipan Allah. Berarti simple dong, kalau anak itu titipan Allah, kembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah supaya kembali. Dan itulah sejatinya yang terkadang skip dari pemikiran kita. Jadi kesuksesan kita di dalam memegang amanah itu mengembalikan amanah kepada penitipnya. Saya nih sebagai pihak fasilitator tempat penitipan, kesuksesan saya dalam bisnis penitipan itu mengembalikan setiap titipan tidak ada kekurangan sedikit pun. Saya misalkan membuka jasa penitipan barang, saya nitip barang handphone selama 1 bulan, oke, saya jaga 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan saya kembalikan handphonenya itu sama. Itulah suksesnya saya ketika memiliki bisnis penitipan barang berharga. Kapan saya gagal di dalam bisnis penitipan barang? Simple. Ketika saya dititipin barang lalu rusak barang itu. Tiba-tiba mati, jatuh, lecet, atau kita pakai sampai akhirnya baterainya ngedrop. Maka itu menjadikan jasa titipan kita itu tidak berhasil sukses. Sama. Ini analogi sederhana, betul. Allah itu nitip sama kita. Dan itu terpatri dalam setiap doa ketika kita sering mendapati orang melahirkan anak, kita ucapkan barakallahu fikal mauhu. Ya waruzikta birrah wa balaga asyuddah wa syakartal wahib. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah yang memberi, dan kewajiban kita adalah meletakkan kembali anak itu kepada jalannya Allah. Maka itulah orang tua yang sukses di hadapan Allah. Itulah sejatinya kenapa kita harus belajar akhirat, belajar akidah. Karena orang tua yang terisi, mereka akan memiliki roadmap yang jelas bagaimana mengembalikan anak kepada sebuah trayek, kepada sebuah track. Anak itu kembali bermuara kepada Allah ketika kita memiliki ilmu dan memiliki referensi. Ya, makanya inilah cara kita untuk mengembalikan. Makanya ketika hari ini ibu-ibu mendapatkan amanah anak, Allah tidak mewajibkan mereka apakah nanti jadi dokter, mau jadi arsitek. Tidak ada masalah itu. Yang terpenting itu basicnya. Mereka tahu jalan mereka menuju kepada Allah itu apa yang harus mereka lakukan. Di balik setiap profesi yang mereka miliki. Tidak membahayakan profesi apapun selama itu halal, selama basicnya benar. Anak itu sudah paham. Jalan kehidupannya itu harus bermuara kepada keridhaan dari Allah. Dan itu yang harus menjadi obsesi terbesar pada kehidupan mereka. Dan itu poin yang kedua. Jadi anak itu titipan Allah. Dan kita harus mengembalikan anak itu kepada titipan, kepada zat yang menitipkan anak itu kepada kita, yaitu adalah Allah. Makanya saya teringat kepada kisah nyata, based on true story, kepada kisah yang terjadi kepada Imam Bukhari. Ya. Kepada Imam Bukhari, saya mendapati Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari itu ketika lahir dalam kondisi buta. Dia dalam kondisi buta, Imam Bukhari. Ibunya nangis meminta kepada Allah dengan harapan besar supaya penglihatan anak itu kembali. Di antara butir-butir doa yang diucapkan oleh ibunda Imam Bukhari itu apa? Ya Allah, kalau anak ini engkau kembalikan penglihatannya, aku titipkan, aku wakafkan anak ini di jalanmu. Aku wakafkan anak ini di jalanmu. Maka ternyata doa itu mustajab. Allah kembalikan penglihatan Imam Bukhari di waktu kecil mampu melihat, dan betul-betul ibunya berhasil mengembalikan Bukhari kepada titipan pada jalan sang penitip, yaitu adalah Allah. Ketika Bukhari menjadi seorang ulama besar yang beramanah di dalam menyampaikan hadis. Makanya itu yang penting
penting untuk kita bangun. Jadi orang tua itu bukan mengejar berapa nilai finansial yang dimiliki sama anak kita. Menjadi orang tua itu bukan berkompetisi seberapa tinggi sekolah anak kita. Bukan itu. Walaupun silahkan untuk itu. Tapi itu sekundernya. Yang primer itu apa sih? Tugas primernya seorang bapak dan seorang ibu, yaitu sederhana. Mengembalikan titipan kepada zat yang memberi. Sebagaimana doa yang kita peroleh ketika kita punya anak. Wa syakaratal wahib. Syukurnya kamu kepada Allah itu ya kembalikan anak itu. Kembali kepada Allah yang memberikan itu kepada kehidupan kita. Dan itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Ya, makanya saya teringat ada ustadz dulu ketika saya baru dipondokkan itu, ada seorang ustadz menyampaikan di dalam khutbah ta'aruf, khutbah perkenalan santri yang baru masuk pondok. Di situ ada santrinya, ada orang tua yang menemani anak mereka masuk ke pondok. Ada seorang ustadz yang masih saya ingat itu omongan beliau. Beliau berkata begini. Anak itu, Bu, Bapak, titik itu miliknya Allah. Biarkan anak itu jadi kembalinya miliknya Allah. Dan pondok akan mengembalikan. Setiap titipan-titipan ini kembali kepada Allah. Titipan yang diberikan kepada ibu dan bapak. Masya Allah. Jadi inilah yang menjadikan kita mengerti. Supaya titik poin ini penting untuk kita memahami. Kalau kita tidak berangkat dari titik poin prolog yang benar, akan kelak bahkan kita ketika kita membicarakan tentang amanah di dalam titipanmu. Jadi yang kedua yang kita harus paham, mari kita merenungkan arti doa. Ketika kita mendoakan orang yang baru punya anak. Di dalam doa itu ada rules, ada petunjuk yang kita harus petik. Dan salah satunya adalah memiliki anak itu berkewajiban mengembalikan anak itu kepada Allah. Durhakanya manusia itu ketika menjadi orang tua sih. Itu salah satu indikatornya apa? Ketika dia mendapatkan titipan. Tapi titipan itu tidak dikembalikan kepada Allah. Nah disitulah kerusakan demi kerusakan akan didapatkan selaku orang tua. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر